Hai, balik lagi di channel A Math Diary. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai faktor dari suatu bilangan. Nah, tenang aja, aku nggak bakalan bahas mengenai cara memfaktorkan bilangan tersebut. Tetapi, masalah utama yang ingin aku bahas yaitu berapa banyak faktor positif dari suatu bilangan. Nah, aku kasih contoh misalnya di sini 864. Tapi angka 864 itu menurut aku terlalu gede. Jadi aku akan mulai dulu dari berapa banyak faktor positif yang dimiliki oleh 12. Nah, tentu aja kalau kita mempunyai soal kayak gini, kita pasti bisa ngerjain soal ini dengan nulisin semua perkalian yang hasilnya 12. Misalnya 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Jadi, faktor-faktor positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi, faktor positifnya ada 6. Nah, kalau angkanya gede kayak tadi kan nggak mungkin nih kita menuliskan semua perkaliannya. Jadi ada cara lain nggak ya? Tentu ada cara yang lebih simpel, lebih mudah, lebih gampang gitu ya. Tapi kalian mesti paham konsepnya. Nah, di sini kita coba dulu bikin faktorisasi prima dari 12. Nah, di sini aku menggunakan bantuan pohon faktor ya. Jadi 12 itu bisa dipecah menjadi 2 kali 6. 6 itu 2 kali 3, sehingga faktor primanya adalah 2 kali 2 kali 3. Atau bisa juga dituliskan dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sebetulnya faktor positif yang tadi udah kita dapetin yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu merupakan kombinasi perkalian dari faktor prima yang udah kita dapetin yaitu 2 kali 2 kali 3. Bisa jadi 2-nya dipakai cuman 1 kali. Nah, maksudnya 2 aja gitu. Bisa jadi 3 aja. Bisa jadi juga 2 kali 3. Terus karena di sini 2-nya ada 2, jadi bisa juga 2 kali 2. Atau kemungkinan yang paling gede yaitu semuanya dikaliin 2 kali 2 kali 3. Atau 2 sama 3-nya nggak dipakai sama sekali, tapi faktornya itu adalah 1 gitu. Nah, sekarang kita mau melihat berapa banyak sih kombinasi yang kita bisa bentuk dari 2 kali 2 kali 3 ini. Cara yang lebih mudah yaitu kita mengumpulkan 2 sama 3 itu di kelompok yang terpisah dan kita lihat berapa banyak sih kemungkinan angka 2 bisa dipakai. Tadi kita udah tahu karena 2-nya di sini ada 2, berarti kita bisa pakai 2 itu 1 kali bisa, 2 kali juga bisa. Tapi bisa juga kita nggak kaliin 2 sama sekali. Jadi kemungkinannya kalau 2-nya tidak dikaliin sama sekali maka dia 2 pangkat 0. Kalau 2-nya cuma dikaliin sebanyak 1 kali maka 2 pangkat 1. Kalau 2-nya dikaliin sebanyak 2 kali maka kemungkinan lainnya yaitu 2 pangkat 2. Kemudian untuk 3, 3-nya bisa dipakai paling banyak 1 kali karena di sini 3-nya cuma 1. Sehingga 3 itu bisa dipakai, bisa juga enggak. Kalau enggak, berarti 3-nya pangkat 0. Kalau 3-nya dikalikan cuma 1 kali, maka 3 pangkat 1. Nah, untuk mencari faktor dari 12, kita tinggal kombinasiin aja kelompok yang pertama yang isinya angka 2 dan kelompok yang kedua yang isinya angka 3. Jadi, kemungkinan pertama kita kaliin 2 pangkat 0 sama 3 pangkat 0. 2 pangkat 0 kalau dikaliin 3 pangkat 0, 2 pangkat 0 kan 1.
3 pangkat 0 juga 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian kemungkinan kedua, 2 pangkat 0-nya kita kaliin sama 3 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 0 itu kan 1, 3 pangkat 1 itu 3. Jadi hasilnya 3. Kemungkinan ketiga yaitu 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 0 yang hasilnya 2. Kemungkinan keempat 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 hasilnya 6. Lalu yang kelima 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 0. Yang keenam 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 yaitu 12. Nah, dari sini kita sudah menuliskan semua kombinasi yang mungkin dari kelompok yang di kiri yang isinya 2 dan kelompok yang di kanan yang beranggotakan angka 3. Sekarang kita sudah mengkombinasikan semua perkalian yang mungkin dari kelompok pertama ke kelompok yang kedua. Jadi, 2 pangkat 0 bisa dipasangkan dengan 2 anggota pada kelompok yang kedua, yaitu 3 pangkat 0 dan 3 pangkat 1. Sehingga kita sudah memiliki 2 faktor positif. 2 pangkat 1 juga bisa dipasangkan dengan 3 pangkat 0 dan 3 pangkat 1. Sehingga kita bisa menambahkan 2 faktor positif lagi. Jadi udah ada 4 sekarang. 2 pangkat 2 bisa juga dipasangkan dengan 3 pangkat 0 dan 3 pangkat 1. Sehingga sekarang kita memiliki 6 faktor positif. Jadi, banyak faktor positif dari 12 itu bisa juga kita tuliskan dengan 3 kali 2. Kenapa 3 kali 2? Lihat tadi, 2 pangkat 0 bisa dipasangkan dengan 2 anggota di sebelah kanan. 2 pangkat 1 juga bisa dipasangkan dengan 2 anggota, sehingga nambahin 2 lagi. 2 pangkat 2 juga bisa dipasangkan dengan 2 anggota di sebelah kanan. Jadi, masing-masing anggota di kelompok yang pertama itu bisa dipasangkan dengan 2 anggota di kelompok yang kedua. Jadi, sama aja kayak 2 tambah 2 tambah 2, yaitu 3 kali 2. Jadi, hasilnya 6. Kita coba ke angka yang agak lebih sedikit gede ya. Misalnya, berapa banyak faktor positif dari 200? Sama kayak tadi, kita bikin dulu pohon faktornya untuk mencari faktorisasi prima. Jadi 200 bisa dipecah menjadi 2 kali 100. 100-nya juga bisa dipecah lagi jadi 2 kali 50. 50 2 kali 25. 25 5 kali 5. Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Atau 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Sama kayak tadi, kita kelompokkan lagi 2-nya bisa dipakai berapa kali, dan kelompok yang kedua 5-nya bisa dipakai berapa kali. Kemungkinannya 2-nya bisa jadi nggak dipakai, atau 2 pangkat 0. Atau 2-nya dikalikan sebanyak 1 kali, 2 pangkat 1, 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali, 2 pangkat 2, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 boleh nggak? Ya nggak boleh, kan di sini 2-nya cuma ada 3, jadi paling gede 2 pangkat 3. Lalu kita bikin yang kelompok yang kedua, 5-nya bisa jadi nggak dipakai 1 kali, atau dikaliin sebanyak 2 kali. Kemudian kita pasang-pasangin lagi. 2 pangkat 0 dipasangin sama 5 pangkat 0. 2 pangkat 0 dipasangin dengan 5 pangkat 1. 2 pangkat 0-nya dipasangin dengan 5 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 0 itu bisa dipasangkan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dipasangin dengan 5 pangkat 0. Dipasangin dengan 5 pangkat 1. Dan dipasangin dengan 5 pangkat 2. Jadi ada 3 juga ya. Kemudian 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 apakah 3 kali juga? Betul, 2 pangkat 2 dengan 5 pangkat 0. 2 pangkat 2 dengan 5 pangkat 1. 2 pangkat 2 dengan 5 pangkat 2.
Kalau 2 pangkat 3-nya sama juga. Jadi semuanya, keempat anggota yang di sebelah kiri itu masing-masing memiliki 3 pasangan. Dari situ kita dapetin banyak faktor positif dari 200 adalah 4 kali 3, yaitu 12. Nah, gimana? Lebih mudah kan? Coba kita balik lagi ke soal yang pertama tadi ya. Berapa banyak faktor positif dari 864? Oke, sama kayak tadi langkah awalnya kita bikin dulu faktorisasi primanya. 864 itu bisa dibagi 2, 432, 2 kali 216, 2 kali 108, 2 kali 54, kali 27, 27 itu 3 kali 9, 9 3 kali 3. Kita lihat di sini faktorisasi primanya adalah 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali, 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 864 itu sama aja kayak 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. Artinya apa? Kalau kita kelompokin kayak tadi, 2-nya itu bisa dikalikan sebanyak 5 kali paling banyak. Paling sedikit ya nggak dikaliin. Jadi ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Jadi di anggota yang sebelah kiri, di kelompok yang sebelah kiri itu ada 6 angka. Sedangkan yang di sebelah kanan untuk 3, itu ada 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 3. Jadi ada 4. Nah, maka banyak faktor positif dari 200 adalah 6 kali 4. Atau hasilnya 24. Nah, coba kalian lihat hubungan antara pangkatnya. Di sini kan 2-nya pangkatnya 5. Tapi di sini yang kita tuliskan adalah 6, bukan 5-nya ya. Kalau yang 3, pangkatnya 3, tapi yang kita tulis di sini untuk perkaliannya adalah 4. Jadi, setiap pangkatnya itu ditambahin 1. Oke, jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Kesimpulannya, kalau suatu bilangan memiliki faktorisasi prima A pangkat M dikali B pangkat N, maka banyak faktor positifnya adalah, ingat ya, pangkatnya ditambahin 1. A pangkatnya M, maka nanti kita tuliskan M tambah 1. Terus dikalikan sama pangkatnya si B itu adalah N. Jadi M tambah 1 dikaliin sama N tambah 1. A sama B-nya haruslah bilangan prima. Lalu, formula ini juga sebenarnya berlaku kalau faktorisasi primanya itu kayak ada 3 bilangan prima, misalnya ada 2, 3, 5. Bisa juga untuk bilangan primanya kalau ada 4. Jadi misalnya faktorisasi primanya itu A pangkat M, B pangkat N, C pangkat K, maka banyak faktor positifnya adalah M tambah 1 kali N tambah 1 kali K tambah 1. Jadi semua pangkatnya ditambahin 1 dulu, nanti hasilnya dikaliin-kaliin gitu. Sekian video kali ini. Thanks for watching.